Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ariska, NIM 18306031173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem transaksi e-commerce. Di dalam transaksi e-commerce ini dijelaskan bahwanya kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, servis providen, dan pedagang perantara. Mekanisme penawaran dan penerimaan toko online. Penawaran ini dilakukan di dalam transaksi e-commerce ini khususnya jenis B2C adalah pedagang dan pembeli, sehingga toko online memanfaatkan website untuk menjualkan semacam storefront yang diberisikan katalog produk dan layanan yang diberikan. Keuntungan ini bisa dilakukan belanja di toko online kapan saja dan di mana saja, harganya dan full otomatis tentang barang ini diisi oleh pembeli sebelumnya. Spesifikasi tentang barang tersebut dapat berhubungan dengan penawaran ini terbuka bagi semua orang untuk hal melakukan window shopping di toko online. Bisa juga jika ada produk yang menarik, maka transaksi dapat dilakukan penerimaannya. Di dalam penerimaan ini bisa disebut transaksi e-commerce ini melakukan website. Biasanya pengunjung atau calon pembeli akan memilih barang untuk dibeli dengan cara memilih barang-barang tertentu ditawarkan di toko online. Jika calon pembeli tertarik, maka shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu data-data atau barang-barang yang calon pembeli ingin sampaikan kepada calon pembeli. Dengan cara memasukkan ke keranjang, maka di dalam e-commerce ini terdapat banyak metode pembayaran dengan cara menyelesaikan tahap transaksi. Maka dengan demikian, pengunjung toko online dapat melakukan penerimaan. Yang kedua, metode pembayaran dalam transaksi e-commerce dengan cara pembayaran online, dengan cara meningkatkan efisiensi, cash flow, meningkatkan transaksi yang terjamin, dan biaya operasional yang terjamin, dan meningkatkan produksi informasi sensitif. Sementara itu, bentuk pembayaran pada toko online menggunakan media internet. Tata cara pembayaran transaksinya dengan cara model ATM, dengan cara cash, dengan cara pembayaran pihak tanpa perantara. Dengan cara ketiga ini proses pembayaran, beberapa metode pembayaran yang dicek masuk, dan dalam kategori ini ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu sistem pembayaran kredit online, sistem pembayaran cek online, sistem micropayment. Transaksi ini sering dikembangkan karena sangat diperlukan. Dengan pembayaran receh. Dari kelima pembayaran tersebut, sistem pembayaran sering digunakan pada toko online ini dengan cara sistem kredit. Dengan cara kartu kredit ini, hal yang sering menjadikan masalah dalam transaksi jual beli elektronik. Pembajakan kartu ini pimpinan kartu kredit dalam transaksi e-commerce. Sejumlah konsumen yang melakukan transaksi melalui internet pernah mengalami pencurian uang ataupun pencurian dari nomor kartu kredit. Selanjutnya, metode pengamanan dalam transaksi e-commerce. Dalam keamanan di dalam transaksi e-commerce ini ada dua metode. Yang pertama, Score Layer dan Transport Layer Score. Ini merupakan protokol untuk pengamanan dasar data transfer, baik itu di dalam browser pembeli ke website toko online. Untuk menjamin keamanan, lembaga resmi ini menjamin penuh
data-data pembelinya. Yang selanjutnya ini dapat juga diperiksa situs penjualnya yang biasanya diawali dengan HTTP. LAN harus menjadi HTTP pada saat proses. Skor Electronic Transaction menggunakan sertifikat digital membuktikan bahwa konsumen dalam toko online memiliki hak untuk menggunakan menerima kartu set alat elektronik yang berfungsi untuk memverifikasi toko online di layar dan juga berfungsi bagi penjual dan toko online untuk memeriksa tanda tangan yang dilakukan konsumen pada belakangan kartu Visa set. Score Electronic Transaction. Yang ketiga ini PGP, Pretty Good Prepaid Sport enkripsi yang digunakan oleh toko online. Ini menenkripsikan mengacak pada pola tertentu email sehingga halaman yang diceknya itu hanya memegang konsilnya yang bisa membuat email tersebut. Cara kerja dari PGP ini dengan cara membuka public key dan private key. Keduanya bersama-sama dalam satu proses. Caranya inilah dengan email yang ditranskrip dan public key tersebut hanya dapat diperoleh dari pembeli yang lainnya, sementara pembeli sendiri harus menyimpan rapat-rapat privasi key-nya. Jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berhak menerima data-data tersebut. Risiko yang tersebut bisa diatasi dalam sistem yang menghasilkan seseorang konsumen untuk membeli barang di toko online. Jika perusahaan toko online untuk memperlihatkan masalah keamanan data dengan terlebih serius, maka sangat dianjurkan untuk membuka server itu sendiri atau mengecek apakah halaman itu memang terjamin atau tidaknya. Memberikan kemudahan dan berbisnis yang menimbulkan risiko teknis menjadi yang tinggi. Ketika kita bertransaksi, maka apa yang kita harus bisa mengambil risiko, karena apa yang kita pesan dengan apa yang dijanjikan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita pesan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.